Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, teman-teman. Untuk pertemuan kedua pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan pengenalan perilaku konsumen, gitu ya. Jadi sebagai landasan utama mengenai perilaku konsumen itu sendiri. Oke. Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke definisi paling mendasar dari apa yang kita pelajari pada semester ini, gitu ya. Sebenarnya apa sih perilaku konsumen, gitu ya? Jadi memang kalau kita mengaitkan ini dengan ilmuwan, pasti kita membicarakan tentang penelitian, tentang studi gitu ya. Jadi memang Solomon mengatakan studi tentang proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk, layanan, ide, atau pengalaman yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Jadi memang kalau kita breakdown dari sini gitu ya, jadi tidak hanya menggunakan tapi juga memilih, karena sebenarnya di market itu kan ada beberapa produk yang punya kualifikasi hampir sama gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita membeli gitu ya, entah dari caranya, entah dari cara pembeliannya, cara pembayarannya gitu ya, ataupun bisa juga cara mendapatkannya. Nah itu bermacam-macam banget. Terus kemudian ketika kita menggunakan, ya, apakah kita menggunakan itu sesuai dengan peruntukannya, gitu ya? Ataukah kita akan menggunakan itu sebagai bentuk atau efek samping dari atau efek lain dari benda tersebut? Misalkan kayak kemarin sempat tren ya, pasta gigi itu bisa ngilangin pecah-pecah di layar gitu ya. Nah itu kan sebenarnya salah satu contoh bagaimana kita menggunakan produk dengan cara yang berbeda. Jadi proses konsumsi juga tidak hanya tentang produk, tentang barang, tapi tentang service, terus kemudian ide, ataupun pengalaman. Jadi kalau produk kan jelas ya, kelihatan. Layanan ini misalkan kayak hotel, terus kemudian apa? Kalian lebih milih apa? Traveloka atau uh, Topet misalkan untuk beli tiket kereta? Atau justru kalian pilih kayak akses untuk beli itu, gitu ya? Ini sangat berbeda-beda. Terus kemudian bisa ide. Jadi apa ya? Bentuk-bentuk kriya, bentuk-bentuk karya itu ya juga salah satu produk yang berbentuk ide kan. Sekalipun memang ada berbentuk barang juga, tapi sebenarnya yang kita hargai adalah cara menghasilkannya, bukan barangnya itu sendiri gitu. Kalau teman-teman pernah rame di Twitter kan juga saya mengerjakan ini, misalkan saya mengerjakan karya selama 5 menit dan saya minta kamu membayarku 1 juta. Kamu tidak membayar 5 menitnya, tapi bagaimana aku bisa mengerjakan itu selama 5 menit gitu ya. Dan yang terakhir pengalaman yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Jadi memang kayak arena bermain. Kalian mau pilih mana? Theme Park 1, 2, 3, museum angkut, ya. Itu kan sebenarnya pengalaman yang dibeli. Atau kamu malah lebih prefer untuk Kamu nggak senang sama sama wisata buatan gitu ya, kamu lebih prefer ke pantai ya, silakan gitu ya, itu kan pengalaman kamu. Kamu mau pengalaman kamu untuk mengendarai ATV misalkan gitu ya, itu kalau saya pribadi pembelian yang tidak pernah saya sesali selama seumur hidup, nomor satu itu main ATV gitu ya. Nah, mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Jadi memang bukan hanya kebutuhan, baik itu primer, sekunder, tersier, tapi juga yang sifatnya keinginan juga gitu loh. Nah, konsumen bisa dari anak usia 8 tahun yang menginginkan boneka, Elsa, hingga pimpinan perusahaan yang membutuhkan sistem informatika yang aman, secure untuk perusahaannya. Jadi mulai barang, mulai anak kecil gitu ya, sampai ke orang dewasa yang membutuhkan sistem jasa yang atau service yang kompleks gitu ya. Nah, barang konsumsi bisa berbentuk kaleng sarden, bisa juga hingga jasa pijat gitu ya, yang seperti saya sebut sebelumnya. Jadi memang sangat beragam. Terkadang kita juga bahkan menemukan orang yang sangat fanatik terhadap barang tertentu. Ini pakai V sih? Harusnya pakai F kan? Sorry. Terhadap barang tertentu, namun memiliki daya guna yang minim. Apa ya misalnya ya? Harga selangit tapi fungsi minim. Tas. Ya kalau cowok mah tas gitu-gitu aja gitu ya. Tapi tas misalkan kalau pikiran saya yang muncul adalah tasnya Chanel, Dior,
Louis Vuitton. Itu kan sebenarnya barang-barang yang kecil, remeh, bisa kamu dapatkan di tempat lain, memiliki fungsi yang hampir sama, kualitas yang hampir sama, bahkan bisa jadi dengan benefit yang lebih banyak gitu ya. Tapi karena kamu fanatik ya kamu akan terus-menerus di situ. Gitu. Barang-barang mewah misalkan, tapi balik lagi kebutuhan dan keinginan setiap orang itu juga berbeda-beda teman-teman. Kita nggak bisa menyamakan. Tapi memang ada yang fanatik aja, ada fanatisme tersendiri. Oke. Kenapa kita perlu memahami perilaku konsumen? Ini juga ini akan menunjang teman-teman untuk mengerjakan tugas akhir gitu ya. Jadi memang kalau namanya orang konsumsi gitu ya, pasti ada selalu ada produsen. Nah, di mana produsen tentunya ingin mendapatkan revenue, ingin mendapatkan keuntungan yang paling maksimal gitu ya. Sehingga ketika keuntungan maksimal, ketika kita mampu menemukan pasar, kita menemui market yang tepat. Nah, ketika kita tawarkan dengan cara-cara yang sesuai, nah otomatis performa perusahaan juga akan naik karena ya namanya produsen kan harus memproduksi sesuatu, ya entah produksi barang, jasa dan lain sebagainya, mereka harus tetap produksi. Nah ini caranya adalah ya kita perlu memahami konsumen seperti apa, gitu ya. Apakah konsumen itu selalu perorangan? Enggak. Ini saya dapat cerita dari teman saya yang sales, gitu ya. Bagaimana memahami pedagang-pedagang kecil gitu ya. Jadi pedagang-pedagang di pasar, bagaimana memahami mereka itu juga cara yang cukup menarik untuk dipahami gitu ya. Mengenai performa perusahaan, terus mempengaruhi kebijakan publik tentu saja gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang misalkan pada gambar selanjutnya yang saya tunjukkan bagaimana informasi misalkan keterbukaan informasi, akses informasi terhadap apa yang dimakan termasuk salah satunya itu akhirnya membuat kita jadi agak bukan was-was ya, lebih ke arah kita agak teliti dalam memperhatikan apa yang mau kita konsumsi, gitu ya. Nah, terus setelah kebijakan publik, kita juga mengedukasi dan membantu konsumen memilih produk. Jadi memang misalkan barang itu kalau memang halal harus melabelkan label halal, itu kan kebijakan publik sebenarnya. Tapi untuk mengedukasi dan membantu konsumen memilih produk itu juga hampir mirip sebenarnya. Dua hal ini juga sama. Kebijakan publik ini terkait dengan di beberapa negara, aku agak lupa nih. Di beberapa negara itu ada sugar tax. Jadi minuman-minuman minuman manis itu dapat pajak, kena pajak. Gitu. Karena kan itu bisa membahayakan kesehatan si konsumen sendiri gitu ya. Akhirnya pemerintah juga pasti pemerintah pasti kena dampak lah kalau misalkan masyarakatnya banyak yang obes atau banyak yang diabetes gitu ya. Itu kena diabetes itu pasti kena ke dana kesehatan pemerintah. Nah, pemerintah mewajibkan maka sebagai revenue tambahan minuman berkarbonasi dan minuman manis itu harus kena pajak. Itu ada ya, mengenai kebijakan publik. Dan yang terakhir mengedukasi tadi. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya problemnya apa ini. Dari samping aja udah kelihatan huruf C-nya. Nah, apa yang bisa kalian pelajari dari gambar di samping? Jadi kalau misalkan kita lihat, ini size-nya 125 mili, jumlah sajian perkemasan 2, energi totalnya 90 kcal, energi dari lemak ini. Nah, karbohidrat total dari gula 13 gram gitu ya. Kemudian natrium, kalium, ini teman-teman bisa lihat, kalsium, fosfor 10% masing-masing gitu ya. Komposisi juga ada. Nah, untuk informasi lanjut gitu ya, bahkan disediakan call center untuk misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau seperti ini, itu adalah contoh bagaimana perusahaan memberikan edukasi tentang apa yang dikonsumsi oleh si konsumen itu sendiri. Selain itu juga gitu ya, tentu label halal tadi yang sempat saya singgung itu juga menjadi sangat penting ketika kita mengkonsumsi sebuah produk gitu ya. Halal atau enggak, misalkan kayak beberapa waktu yang lalu produk-produk coklat gitu ya, terutama itu kan yang paling rawan untuk kena atau menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari
non halal gitu ya, terutama minyak babi gitu. Nah, bagaimana pembeli mempengaruhi produsen gitu ya? Jadi memang bagaimana pembeli mempengaruhi produsen. Jadi memang produsen sebenarnya gini loh teman-teman. Sebuah produk itu selalu punya marketnya sendiri-sendiri gitu ya. Kenapa Honda selalu laku sedangkan Yamaha pasti selalu ada yang beli gitu loh. Tapi nggak bisa dikatakan mahal dan murah ya. Oh gini, kenapa sih Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi gitu ya, itu ada, pengguna Samsung juga ada, pengguna iPhone jelas ada. Meskipun sama-sama di bidang yang sama, tapi karakteristiknya pasti akan berbeda, menyasar dengan konsumen yang berbeda pula gitu ya. Nah, yang pertama jelas faktor usia. Kalau anak-anak kan mungkin misalkan sebagai contoh ini gadget aja ya yang setiap hari kita temui. Kalau anak-anak kan mungkin tidak memerlukan kualifikasi atau spesifikasi yang terlalu tinggi ya. Jadi memang cukup aja sudah beres. Nah, terus kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin ini, kalau laki-laki biasanya menunjang pekerjaan atau menunjang produktivitas, terus kemudian prosesor bagus, baterai awet gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan perempuan biasanya mencari memori yang besar, terus kemudian kamera yang bagus, beautify-nya aktif gitu ya. Itu biasanya di perempuan. Terus kemudian status perkawinan. Nah, biasanya memang pola konsumsi antara mereka yang sudah menikah dan yang belum menikah tentunya akan berbeda. Ketika masih lajang dengan penghasilan yang sama, mungkin dia memiliki pos yang lebih besar untuk memenuhi keinginan pribadinya, ya. Tapi ketika sudah menikah, tentunya itu pasti berkurang karena kos dalam rumah tangga. Terus kemudian kelas sosial dan pendapatan. Nah, ini agak tricky sekarang ini. Kalau mau beli HP kalau dulu kan kita identik bahwa misalkan Twitter for iPhone gitu ya, kita selalu mengasumsikan bahwa iPhone produk mahal, padahal bisa jadi iPhone yang dibeli itu lebih murah daripada Android kebanyakan karena mungkin produk lama, tapi ya tetap aja iPhone gitu ya. Terus tadi saya juga sempat bilang ada beberapa orang yang tetap bukan fanatik ya, lebih ke arah membeli produk ya karena mereka mampu. Kenapa siapa ini namanya? Bukan Brandon Ken sih. Si siapa itu yang di TikTok itu, wow murah banget gitu ya. Itu kan sebenarnya ya dia mampu beli ya karena kelas sosial dia tinggi, pendapatan dia banyak gitu ya, ya sudah. Tuh. Terus kemudian ras dan etnis. Nah ini biasanya pasti terkait dengan pola konsumsi makanan sehari-hari ya, biasanya kalau ras dan etnis. Jadi memang kalau di Indonesia sih kita nggak terlalu melihat ya, tapi pola konsumsi barang-barang sehari-hari terutama ras dan etnis itu kelihatan banget. Misalkan kalau di Indonesia aku agak sulit ini mendistribusikan. Oh ini aja. Misalkan kalau orang Jawa ya bumbu-bumbu masak yang dibeli itu kan sebenarnya dominan bumbu-bumbu yang fresh, jahe, terus kemudian ini namanya merica, terus kemudian kemiri, tumbar, terus kemudian yang akar-akaran misalkan kayak kunir kunir atau kunyit gitu ya. Terus kemudian lagi misalkan yang serai yang berbatang, terus kemudian daun salam, daun jeruk, ya yang sifatnya seperti itulah. Sedangkan mungkin teman-teman yang dari Tionghoa, beberapa masakan misalkan yang sangat khas identik dengan Tionghoa, biasanya mereka tidak menggunakan, mungkin bahan-bahan yang digunakan cukup jahe gitu ya, terus sisanya biasanya kebanyakan bumbu kering ataupun minyak-minyakan itu. Nah itu biasanya menjadikan pola konsumsi di antara dua, misalkan tadi ya yang sebagai contoh rasa etnis yang ada di Indonesia pun berbeda juga. Gak usah jauh-jauh juga deh, ini Indomie gitu ya. Ini sama geografis. Nah
ini nyambung juga sama geografis. Teman-teman kalau ingat kemarin kan sempat rame ya Indomie di Jawa itu pakai saus gitu ya. Di dalam Indomie goreng terutama itu pakai saus, tapi kalau misalkan di Sumatera itu pakai bubuk cabai. Nah, itu juga faktor geografis dan kebiasaan ras etnis yang hidup di masing-masing tempat tersebut menentukan pola konsumsi juga pada akhirnya. Terus kemudian gaya hidup tadi seperti bilang ini berkaitan sama kelas sosial dan pendapatan pastinya, dan menjaga hubungan dengan customer. Jadi memang apa ya? Kalau kamu beli barang mahal, kamu itu selalu mau dapat servis yang paling baik gitu ya. Nah, makanya di kalau yang saya tahu sih ada ada layanan prima lah gitu ya. Ada layanan khusus untuk pengguna-pengguna handphone yang di atas 16 juta. Kan yang terbaru itu Galaxy Fold itu Fold. Itu ada servis khususnya juga. Jadi kamu nggak ikut antri sama customer yang umum gitu. Nah, di sisi lain gitu ya, produsen juga mempengaruhi konsumen dengan pola pemasaran, teman-teman. Nah, ini kan kita punya budaya populer nih membentuk perilaku konsumsi individu. Mungkin di tahun ini apa pola konsumsi yang menarik buat kita? Ini kita beli hasil kita beli makanan, masakan orang yang direview dari either Facebook atau TikTok misalkan. Nah, itu kan sebenarnya penggunaan sosmed kan sebenarnya jatuhnya budaya populer ya, membentuk perilaku konsumsi individu. Terus misalkan apalagi misalkan yang terbaru apa ya trennya? Aku agak kudet beberapa waktu ini, seminggu ini. Tontonan kali ya yang agak bertahan gitu ya. Jadi kenapa semakin banyak orang yang meninggalkan TV gitu ya dan beralih ke media alternatif lain, misalkan YouTube, terus kemudian Netflix dan lain sebagainya, yaitu budaya populer, akses internet dan lain sebagainya, kemudahan gitu ya. Terus ini di bawahnya juga ini saya kutip sebuah lagu yang mungkin teman-teman pasti paham ya. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Tapi orang pasti ngekat di bagian ini nih, yang baju lama tak apa-apa itu pasti diacuhkan gitu ya. Nah, ini adalah contoh mengapa kebutuhan pakaian selalu melonjak menjelang Lebaran, ya. Terus kemudian toko panutan membeli barang tertentu dan kita ingin membeli barang yang sama gitu ya. Jadi faktor endorsement, faktor iklan gitu ya. Pemilihan brand ambassador itu sangat berpengaruh sekali. Tapi mungkin ini juga untuk budaya populer, akhirnya brand ambassador belum tentu orang yang sangat populer, misalkan kayak artis seperti beberapa tahun yang lalu atau tahun 2000-an kali ya, 2000, 2010, 2011 gitu ya, ketika internet masih belum luas penggunaannya, pembelian faktor brand ambassador itu berpengaruh banget. Tapi sekarang sebenarnya tetap berpengaruh, tapi tokohnya mungkin bukan lagi artis, tapi misalkan reviewer alat-alat kecantikan, alat-alat make up gitu ya, atau orang yang suka ngasih tutorial make up gitu ya, itu mungkin lebih cocok misalkan kalau untuk produk iklan. Nah, pada akhirnya membuat individu membeli barang yang tidak mereka butuhkan gitu ya, tapi justru membeli barang yang mereka inginkan. Faktor iklan gitu ya, itu sangat berpengaruh sekali. Tapi kalau misalkan di keseharian, teman-teman kalau main ke supermarket atau ke Alfa April atau Alfa April atau Indomie gitu ya. Beta Mart sama Indo April gitu ya. Itu biasanya mereka selalu terbiasa mengganti atau merubah susunan raknya. Jadi kalau kamu sudah terbiasa di situ, terus kemudian tempatnya digeser, dipindah-pindah, itu untuk memastikan bahwa kamu tetap keliling ke tempat-tempat yang berusaha membujuk kamu, tiba-tiba kamu keinget untuk membeli barang sesuatu gitu ya. Terus kemudian kenapa ada barang kecil-kecil di dekat kasir, itu punyanya siapa ya? Aku agak lupa. Itu teori yang merumuskan itu orang psikologi kok. Ya.
Nah, dunia maya juga membantu individu untuk mendapatkan review suatu produk dari orang lain di wilayah lain. Itu. Mungkin juga kesesuaian antara kondisi, misalkan produk itu misalkan datang dari Korea. Ketika di Indonesia diaplikasikan di Indonesia kulit orang Indonesia seperti apa sih gitu ya. Nah, ini akhirnya memberikan review tersendiri gitu ya. Nah, selain itu juga kemudian berbelanja membantu membentuk kebiasaan berbelanja. aja. Sekarang ada Blibli Mart, beli bahan masak sampai kebutuhan anak. Harga bersaing, gratis ongkir, pengiriman di hari yang sama. Big choices, big deals. Oke. Teman-teman bisa lihat sebelumnya bagaimana males antri gitu ya. Nah, ini memang apa ya, istilahnya itu cara untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar ya, itu adalah memanfaatkan 7 dosa manusia. Yang paling saya ingat dan ada di Indonesia itu adalah Gojek, Grab, Shopee Food gitu ya, terus apa lagi, Maxim gitu ya, dengan cara memanfaatkan kemalasan orang lain. Loh, kok bisa kemalasan, Pak? Coba sekarang ya, terlepas dari promo ya, apalagi Gojek sekarang udah normal, yang masih ada promo cuma Shopee Pay gitu ya. Coba dalam kondisi normal gitu ya, kita kita mendapatkan makan aja biasanya harus, misal kalau kamu ada yang masak bagus, kalau misalkan nggak masak apakah buruk? Enggak, ya jelas ada orang yang jual ya. Nah, itu juga sebenarnya satu, memanfaatkan kemalasan orang, bisa jadi nggak sempat sih memang gitu ya. Terus kedua, ketika kita nggak bisa, ini udah ada yang jual nih, udah ada warung, tapi terus kemudian malas kesana nih, males kan? Males kedua nih, beli pakai GoFood, GrabFood, Shopee Food, gitu ya. Itu adalah kemalasan manusia yang diberi makan, ya. Terlebih lagi di konteks ini, akhirnya Gojek dan Grab itu dapat profit yang sangat besar ketika memberi makan kemalasan manusia pada akhirnya gitu loh. Dan kita sebenarnya mau nggak mau kita sudah terjebak gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Kalau kita melihat lagi sejarah penelitian perilaku konsumen gitu ya, secara umum memang ada 3 mindset utama gitu ya. Yang pertama, motivation research. Jadi kalau kita ngomongin masalah motif, itu adalah sesuatu yang berasal dari internal diri kita. Nah, maka konsep ini mengatakan bahwa konsumen itu adalah sosok yang immature, irrational, and driven by hidden erotic desires. Jadi memang keinginan-keinginan yang mendalam itu sebenarnya ada di dalam diri konsumen gitu ya. Nah, makanya kita menyesuaikan irasionalitas di konsumen itu sendiri. Terus kemudian behavioral, menyamakan perilaku konsumsi sebagai perilaku yang pada umumnya mindset behavioral kan sebenarnya stimulus and respon, kemudian bersifat pasti gitu ya. Kalau X pasti Y, kalau ada stimulus pasti responnya seperti ini gitu ya. Nah, sehingga dari sini melihat bahwa perilaku konsumsi gitu ya adalah fenomena yang dapat dijelaskan, dikontrol, dan diprediksi. Makanya penelitian-penelitian market research atau penelitian-penelitian pasar gitu ya, itu sesuatu yang bisa saya bilang itu bisa diduga gitu loh. Dijelaskan, dikontrol, dan diprediksi. Nah, sedangkan postmodernism, behavioral ini lebih ke arah ya tadi dasar dari market research. Kalau motivation research berarti kalau ini dari perilakunya, kalau ini dari dorongannya gitu ya. Postmodernism menganggap bahwa konsumen ya sama motivasi makhluk irasional dan sangat subjektif berdasar pengalaman dan stres yang dimiliki. Jadi ada kan yang kalau kita memiliki keinginan sesuatu, kalau kita dalam kondisi tertekan, kita akan membeli atau mengkonsumsi lebih besar daripada seharusnya. Nah, itu pandangan postmodernism. Jadi memang berdasar